Jadi pemuda GKSD itu harus menebus, bukan menembus, tapi menebus, redeeming, menebus dimanapun kita dipanggil. Nah, tapi setelah kalau sudah tahu seperti itu, ingat juga panggilan kita itu ada panggilan komunal dan internal. Shalom, selamat malam. Kembali lagi di podcast Agape Pemuda Kelompok 10. Dan malam hari ini saya punya tamu spesial. Ya. Spesial. Martabak spesial. Pakai telur. Dian Merdekawati. Apa kabar Dian? Shalom, kabar baik. Aduh, saya sudah tegang nih baru awal. Karena ini lucu nih kalau Dian yang dibilang nervousin, saya yang mestinya nervousin. Orang biasa di depan kamera loh. Nanti sebentar kita akan tanya-tanya bagaimana pengalaman Dian di stasiun TV lah. Oke. Aduh, baru sedikit pengalaman ini. Baru sedikit pengalaman. Oke, apa tadi? Dari mana tadi nih, Dian? Sibukannya apa? Dari kerja di SD Immanuel kalau pagi, kalau sore ke malam itu di TVRI, ya gitu ya? Kegiatan. Selagi masih muda. Begitu ya. Sama dengan bapaknya ini. Padat merayap jadwal. Aduh, ya selagi masih terang Kak. Masih terang. Oke. Nah, saya sebelum ke inti apa yang mau kita bahas sebentar ini, saya mau tanya dulu sama Dian nih. Dian, aktivitasnya apa sekarang? Aktivitasnya lebih banyak dipenuhi dengan pekerjaan tadi itu Kak. Terus yang lain paling kalau ya bareng-bareng teman-teman pemuda. Itu sih. Masih bisa kumpul? Bukan teman pemuda sih, lebih tepatnya kayak misalnya kalau dipanggil jadi pembicara, untuk firman Tuhan. Biasanya anak-anak hukum, anak pomkris kayak begitu. Jadi kumpul-kumpul bermanfaat, berfaedah. Puji Tuhan ya. Berbagi informasi, berbagi ilmu. Iya, kalau nongkrong-nongkrong Kak, nggak terlalu suka, bukan karena tidak suka sih, karena mungkin tidak ada teman yang bisa diajak juga kan. Oh gitu. Beda kalau kayak masih muda dulu kan ada geng yang mereka itu sedia setiap saat begitu, ayo kita kumpul. Kalau sekarang kan masing-masing sudah menikah dengan suaminya, ada keterbatasan gitu. Jadi sudah tidak seperti dulu lagi. Iya, beda. Tapi harus tetap aktif begitu ya. Iya. Nah, saya mau ke ini sedikit, boleh lah ya. Apa itu? Aduh, tegang saya nih. Jangan susah, kayak ini kayak wawancara pekerjaan saja. Tidak sih, sebenarnya ini biar jadi inspirasi juga buat teman-teman pemuda. Oke. Dia ini kan sekarang jadi salah satu presenter bisa nggak disebutkan ininya? Stasiun TV. Ini yang punya podcast ini kayaknya Bapak deh, kok tanya saya. Boleh, silakan. Siapa tahu ada aturan tidak boleh menyebut stasiun TV-nya gitu. TVRI lah gitu. Inisialnya TVRI. Inisial. Sebut saja TVRI. Di TVRI. Tentu kan itu punya proses panjang lah menurut saya. Saya juga beberapa teman-teman TV tahu lah begitu. Untuk masuk menjadi apakah istilahnya presenter, announcer apakah? Ya, banyak yang bilang presenter, tapi kalau saya memaknainya newscaster. Kalau news anchor itu terlalu berat Kak. Kan itu kalau kayak di Metro tahapnya dia dari jurnalis dulu, lalu jadi pembawa berita kan. Kalau kita tidak, kita langsung jadi pembaca berita, pembawa acara begitu. Nah, waktu proses seleksinya itu saya ingin itu Dian cerita deh, karena pasti banyak. Maksudnya istilahnya banyak pesaing. Iya. Bagaimana seorang Dian yang saya tahu basicnya bukan dari broadcasting, biasanya kan orang disiplin ilmunya begitu lancar-lancar saja, tapi seorang pemuda gereja, karena bebannya berat itu pemuda gereja saya tahu. Itu bagaimana bisa tembus itu? Apa yang Dian persiapkan begitu? Nah, itulah Kak, ini kayaknya menarik ya Kak, karena kalau bicara kita ada momentum, lalu kita mau tangkap momentum itu, kita nggak bisa persiapannya baru misalnya besok itu castingnya seleksinya, terus kita baru persiapan hari ini. Itu memang hasil dari kayak persiapan panjang. Tuhan persiapkan panjang begitu. Kalau pikiran mau jadi pembawa berita di dunia broadcast itu tidak ada pikiran sama sekali Kak. Cuma dulu memang
pernah dari kecil itu tertarik sekali dengan dunia penulisan. Saya suka sekali buat cerpen dari kecil. Bahkan waktu SD kelas 6 itu saya sudah pernah mengirim cerpen ke Kompas. Walaupun akhirnya ditolak, dikirimi 2 surat penolakan karena 2 cerpen saya kirim. Lalu papa juga mendukung saya membuat tulisan-tulisan. Itu banyak sekali di komputer jadul saya itu novel yang tidak terselesaikan. Itu dari SD kelas 6 saya menulis novel. Lalu tertarik sekali di dunia radio juga waktu kuliah. Nah itu karena waktu itu saya juga kayak mungkin terbawa-bawa vibes-nya radio itu lagi hype sekali waktu saya zaman SMP ke SMA kuliah. Keren ya. Request lagu, betul. belum zaman kayak zaman sekarang Kak, kalau mau dengar lagu apapun di Spotify ada, di YouTube ada ya. Dulu itu kayak mau dengar lagu ini saya mau telepon, kirim-kirim salam begitu. Lalu kayaknya keren deh jadi ini penyiar radio. Bahkan dulu pernah saya ini lucunya, ini lucu sekali Kak. Saya pernah seleksi mau masuk ke salah satu radio di Kota Palu yang radio yang keren anak muda. Yang di Palu Barat itu ya? Iya tuh, itu dia sudah cocok. Waktu itu seleksi administrasi lolos, tapi waktu taking vokal begini untuk disuruh ngomong judul dari acara itu ini gagal. Oh begitu. Nah waktu itu gagal. Nah terus akhirnya saya masih mau nih di dunia radio. Lalu setelah itu tahun 2011 saya gabung di RKS Mood, itu radio komunitas suara mahasiswa Unpad. Nah ya tapi kan waktu itu tidak seperti radio yang terbatas ya. Terbatas, memang hanya kayak untuk forum-forum mahasiswa kayak begitu, dan juga belum sebagus sekarang mungkin. Saya nggak tahu sekarang RKS Mood masih ada atau tidak. Tapi dulu tuh memang jadwalnya masih agak berantakan begitu. Tapi itu saya pakai untuk melatih karena saya suka lagu, suka hal-hal kayak begitu. Nah ternyata itu saya sadari bahwa itu dari ayah saya. Maksudnya hal-hal tertarik dengan dunia komunikasi itu ada turun dari ayah. Walaupun DNA ya. Iya sepertinya begitu Kak. Saya baru sadar sekarang juga. Walaupun background saya kemudian saya kuliahnya di matematika kan. Itu mama itu kan sains sekali, IPA sekali. Nah tapi ternyata darahnya papa ini ada juga mengalir begitu. Lalu bagaimana Tuhan siapkan saya itu bukan hanya dalam satu malam Kak. Saya kadang merenung justru di dalam hal-hal yang saya pikir bahwa dulu itu sebenarnya hanya hal-hal biasa yang saya lewati, yang saya jalani begitu saja, tapi ternyata itu adalah proses panjang Tuhan mempersiapkan. Seperti ini Kak, waktu di Pemuda. Saya jujur Pemuda itu adalah sekolah yang sangat luar biasa buat saya. Di situ banyak hal saya ditempa, dari seorang Dian yang tidak percaya diri, lalu di situ kita belajar mengungkapkan pendapat kita di depan umum, mulai dari kelompok yang small, kecil, lalu lebih ke yang besar, komunal begitu. Itu di Pemuda. Jadi di Pemuda waktu itu sering jadi bidang ibadah. Nah, lalu jadi worship leader, jadi MC. Disitulah saya belajar tampil di depan umum, menyusun acara, kronologi acara begitu. Jadi itu sebenarnya sekolah yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan saya. Saya baru sadar sekarang kalau saya renungkan. Nah, terus juga dari situlah saya mulai banyak dipanggil-panggil MC. Tapi walaupun itu MC-nya hanya di batas kampus misalnya. Belum ada yang bisa MC, jadi saya yang dipakai sering. Nah, lalu lebih tepatnya ke TVRI-nya ini itu tahun 2015 saya jadi ketua kan, di situ masih jadi ketua Pemuda. Kak Leni itu ingin waktu itu dia dimintai untuk membawakan acara mimbar agama. Nah, dia terpikir siapa ya kira-kira yang dia bisa ajak untuk bisa jadi MC-nya, karena waktu itu produser TVRI yang mimbar agama itu bilang harus cari MC sendiri, kami tidak menyediakan. Akhirnya dia ingat saya, lalu setelah itu dia panggil saya, dan di situ puji Tuhan karena memang Tuhan sudah persiapkan dari jauh-jauh hari. Waktu langsung saya ingat betul itu hari itu saya dengan Henry siangnya itu masih mengantar surat apa ya waktu itu, kami keluar kota. Jadi pulangnya itu baru jam 3, kami harus on air jam 5. Jadi saya waktu itu cepat-cepat, tidak ada persiapan yang terlalu matang begitu, tapi langsung setelah itu langsung suruh on air. Nah, di situ waktu sudah on air, kakak produser ini bilang, ternyata ada ya orang Pemuda yang bagus gitu, kok bisa lancar. Nah, dari situ kakak itu selalu panggil saya untuk gabung di acara mimbar agama Kristen di TVRI. Sampai kemudian akhirnya saya sekolah. Nah, lalu kakak itu bilang, aduh kapan kamu pulang? Saya butuh nih, begitu kan? Oh iya Kak, saya masih sekolah nih, belum selesai.
Padahal itu sekolah saya 4 tahun, tapi dalam jarak itu kakak itu tetap konsisten tanya-tanya saya. Lalu sampai akhirnya saya selesai tahun 2019, saya tanya sama kakak itu, Kak, apakah di TVRI ini ada penerimaan? Oh, belum ada. Nah, saya pikir-pikir, oh ya sudahlah, menunggu sampai tahun 2021. Baru akhirnya ada itu rekrutmen itu yang kemudian seleksinya itu di secara open begitu terbuka. Dan yang mendaftar waktu itu katanya 100-an lebih. Untuk administrasi pertama itu sampai 90 orang yang terseleksi. Lalu setelah itu diseleksi lagi menjadi 50, diseleksi lagi menjadi 12. Nah 12 itu diseleksi 50 diseleksi menjadi 20 diseleksi menjadi 12. Nah gitu. Akhirnya yang dipakai 12 orang lah yang diambil itu. Iya, dari 100 itu. Nah, saya merenungkan dan merefleksi hal ini itu kayak seperti apa bagian Alkitab di mana waktu Tuhan itu mau mempersiapkan seseorang itu ada proses, ada sekolahnya, tapi hal itu kadang kita tidak mengerti bahwa ternyata Tuhan mengarahkan kita ke sana. Seperti contohnya waktu Yusuf yang waktu dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia harus mengalami perjalanan, dia dibuang di dalam lubang, lalu kemudian dia sampai jadi bukan pembantu sih, kayak orang kepercayaan Potifar lah ya. Kemudian lalu setelah itu dia naik terus begitu. Jadi ada perjalanan di mana Tuhan itu melatih untuk sebelum dia ada di suatu panggilan, misalnya seperti itu. Jadi seperti Daud juga Kak, waktu dia harus menghadapi Goliat, Tuhan sudah mempersiapkan dia untuk menjadi gembala yang melindungi domba-dombanya di ladang, bertarung dengan harimau. Jadi waktu dengan Goliat itu dia langsung bisa facing the giant gitu kan. Jadi menurut saya merefleksikan mengenai apa itu, bagaimana waktu seseorang itu hubungannya antara kehendak kita waktu kita memilih jalan kita dengan bagaimana Tuhan itu mengarahkan kita. Itu ada. Jadi misalkan kita ingin ke sana, tapi Tuhan itu nanti akan membiarkan kita untuk mengikuti alur. Kita pokoknya step by step gitu Kak. Jadi dalam hidup ini tuh kayak mungkin kalau bagi saya pribadi tidak terlalu berpikir secara rumit. Misalkan saya ingin seperti ini. Tapi apapun yang ada di hadapan kita itu kita step by step itu kayak kita setia lakukan apa yang ada di depan. Lalu kemudian nanti pada akhirnya, oh ternyata Tuhan arahkan saya ke sini begitu. Ayah saya juga pernah waktu itu sharing tentang bagaimana dia kemudian akhirnya jadi dosen. Dia bilang, saya tidak pernah berpikir saya akan jadi dosen, tapi apa yang ada kesempatan ketika datang ambil, lakukan yang terbaik, maksimal. Lalu lihat arahan Tuhan kemana. Nah, jadi kemudian saya melihat bahwa memang Tuhan mengarahkan ke sini begitu. Jadi tadi dari cerita Dian itu saya amati, saya ikuti cerita Dian itu bahwa memang ada proses di belakang itu yang gagal. Gagal, maksudnya di radio kemarin gagal. Kemudian hari kita diskusi off air. Iya, off air di belakang layar. Belakang layar tadi, bagaimana juga Dian mau masuk menjadi dosen itu, mau menuju ke sana, ada juga kegagalan itu, tapi ternyata seperti Dian tadi bilang, prosesnya itu ternyata Dian ditunjuk untuk bisa masuk di titik yang ini, menjadi presenter. Mungkin ini salah satu juga bagian proses tadi sebutkan Dian ini kan? Betul Kak. Jadi sampai di titik ini tuh saya merasa bahwa ini tuh mungkin memang ada bagian di mana saya itu mungkin bertalenta di situ memang, tapi ini saya merasa ini anugerah Tuhan, memang hanya pemberian. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu Tuhan akan buat saya tidak ada di broadcasting lagi, terserah Tuhan, karena memang ini hanya pemberian. Betul. Kapanpun Dia mau outkan saya dari sini, terserah Tuhan. Mungkin juga kalau misalnya tidak di situ, mungkin proses ini juga akan membawa ke tempat yang baru mungkin ya. Betul. Kita tidak tahu lagi apakah ini salah satu sekolah tadi. Saya setuju itu. Tapi yang paling penting menurut saya tadi yang sampaikan Dian adalah sekolah paling catat itu teman-teman pemuda. Ini harus jadi inspirasi buat teman-teman bahwa sekolah paling penting itu ada di gereja, pemuda gereja. Apalagi kita masih muda ini. Benar. Betul sekali Kak. Nah, catat itu. Itu tadi sekilas, bukan sekilas sih sebenarnya. Lumayan lah ya penjelasan Dian bagaimana Dian akhirnya berada di posisi sekarang ini. Oke. Nah, itu pembuka. Aduh, baru pembuka ternyata. Tapi saya kira teman-teman pemuda yang menonton podcast ini, jadikanlah ini sebagai motivasi buat Anda bahwa
apapun itu bisa kita lakukan kalau kita memang mengimani dan percaya bahwa Tuhan punya jalan terbaik untuk kita. Betul, ada campur tangan Tuhan memang dalam setiap musim hidup kita. Setuju sekali. Nah, kalau begitu saya mau tanya soal yang lain ini. Aduh, yang lain Flashback. apa itu? Oke. Membuka lembaran lama. Iya. Bahas-bahas soal pemuda lah. Oh iya. Di zaman Dian jadi ketua pemuda, itu masih apa ya, KPJ juga? Masih Komisi Pemuda Jemaat. Masih sama dengan saya, berarti masih dapat KPJ juga. Berarti itu lumayan old itu, orang bilang lumayan ke belakang. Iya, lumayan old. Betul. Lumayan old. Di zaman itu tahun berapa ya Dian jadi ketua ya? 2015-2016 itu setelahnya kepengurusannya Kak Apro di Tias. Kan Kak Apro 2013 sampai 2014, setelah itu saya. Di zaman itu. Tapi seharusnya segitu, tapi saya menjalaninya menjadi ketuanya itu hanya tahun 2015, lalu dilanjutkan oleh Nia Pakinde. Karena sekolah ya? Iya, itu. Karena sekolah. Penting itu, sekolah itu penting. Pelayanan juga penting, tapi kayaknya sekolah juga penting. Jadi ada pilihan. Di zaman Dian itu kan tentu berbeda dengan sekarang kan? Betul, beda sekali Kak. Mungkin waktu itu di transisi itu, transisi antara kan ini sekarang perubahan, kalau saya lebih bilangnya itu perubahan digitalisasi itu. Betul. Nah itu betul-betul berubah sekali tuh saya lihat di zaman kita dulu dengan sekarang. Nah di zaman Dian itu apa yang Dian rasa begitu pelayanan pemuda yang semua dengan keterbatasan teknologi di awal-awal itu, ya mungkin masih pakai BBM ya kita dulu. Iya, BBM. Komunikasinya ada BBM dari BlackBerry itulah, terbatas. Tidak kayak sekarang ini, sekali kirim, langsung bisa banyak-banyak. Iya, betul. Apa yang berkesan menurut Dian di zaman-zaman itu? Oke. Yang masih teringat berkesan itu adalah kita bahkan dalam anggaran dana itu kita menganggarkan pulsa. Pulsanya saudara Nia Pakinde sebagai sekretaris untuk misalnya kalau dia menghubungi undangan rapat. Lalu setelah itu kayak undangan untuk ini juga kayak ibadah gabungan. Nah itu ada. Itu kami anggarkan. Jadi kalau ingat-ingat itu, waduh, susah sekali dulu anak data ya. Kalau mau mengundang itu wifi masih satu-satu mungkin ya, masih kantor. Betul. Terus undangan untuk ibadah pemuda bahkan kami masih print pakai fotokopi. Kami bikin kayak brosur-brosur itu taruh di depan, di dekatnya warta jemaat. Di situ supaya mereka ambil kan, dilihat. Jadi ada dana untuk itu begitu. Kalau sekarang kan grup WhatsApp itu sangat membantu sekali sih. Jadi serba cepat lah sekarang ya. Betul, koordinasi itu cepat. Kalau dulu itu kita masih baku hitung dengan jumlah SMS. Maksudnya anggaran SMS itu saya rasa lucu. Mahal sekali lagi. Iya. Satu SMS berapa sih? 100 lah kalau sebut merek boleh enggak ya? Tidak apa-apa. Iya. Jadi di zaman itu ternyata susah sekali begitu. Tapi semangat teman-teman itu bagaimana ya? Saya selalu cerita-cerita sama teman, kenapa ya dulu kita itu sepertinya susah sekali aksesnya, informasinya, terus penyampaian kita kalau ibadah terbatas, tapi kok semangatnya semangat sekali, penuh-penuh kalau ibadah gabungan. Mungkin juga Kak, karena sekarang saking mudahnya, kadang kan orang kalau menganggap hal itu terlalu mudah, dia take it for granted, maksudnya kayak memudahkan begitu, kayak misalnya sekarang ya, kita mengucapkan ulang tahun saja tinggal ketik di WA, selamat ulang tahun ya bro, kayak sesuatu tuh makin tidak berkesan. Kalau dulu kan kartu bahkan antar pulau kita kirim, Jawa ke Sulawesi begitu kan, terus minta kartunya yang cantik-cantik, kita pilih, kita beli di kartu di tukang pos, di kantor pos. Malah ada yang dipesankan misalnya, yang buatkan yang begini, dipesan khusus. Tulisannya dituliskan yang bagus begitu. Tulisan indah lah istilahnya itu. Iya, tulisan indah. Nah, sekarang semua tersedia, cuma browsing langsung kirim, selesai. Itu sama kayak kalau kita cewek misalnya merasa ditembak seorang cowok hanya lewat WhatsApp, itu kan maksudnya kita merasa kayak kamu tidak punya effort sama sekali, kayak tidak ada usaha begitu Kak. Jadi maksudnya terlalu gampang. Jadi kayak sekarang itu orang merasa terlalu gampang, jadi kurang berkesan gitu Kak. Tapi dengan susah-susahnya itu teman-teman pemuda waktu itu semangat sekali begitu mau datang ibadah kan. Mungkin karena susahnya itu makanya kita semangat. Jadi pilihan misalnya sudahlah, yang penting saya pergi ibadah banyak yang bisa dilihat. Ada cowok ganteng, ada cewek cantik gitu. Ada pengorbanan Kak. Kalau dulu tuh pengorbanan banyak, kayak Kakak bilang tadi kan waktu tadi
belakang layar tadi ngomong katanya sampai jatuh dari sepeda Ya. kan. Jadi itu ada Ada pengorbanan. Iya itu yang bikin value-nya tuh tinggi. Oke, itu di zaman Dian dulu. Tapi kan Dian juga mengamati di zaman saat ini tuh. Zaman ini kan yang seulang-ulang tanya sama teman-teman mantan ketua PPJ di era-era masing-masing gitu. Iya. Kalau di sekarang ini yang Dian lihat sekarang ini serba cepat begitu. Tapi Yes. seperti ada kecenderungan kayak susah orang diajak begitu. Kenapa ya? Apa kira-kira masalahnya nih? Jadi kayak tidak bersemangat gitu. Karena nih ngeliat gak sih sekarang kita tuh terlalu banyak pilihan, maksudnya terlalu banyak hal yang disajikan di depan kita, Kak. Kalau orang mau pergi ibadah, ada hal lain yang lebih maksudnya menarik dia juga yang lain begitu. Kalau dulu kan mungkin entertainment kita itu salah satunya ibadah. Terbatas, Maksudnya ya. ibadah itu jadi entertainment kita juga untuk jumpa orang, untuk Betul. berkumpul ketemu orang. Kalau zaman sekarang tuh kayaknya kita bisa terentertain dengan hal yang lain tuh pilihannya banyak. Apalagi sudah ada handphone kan. Jadi orang juga kadang apalagi habis pandemi Covid Kak ya. Ya betul. Kita merasa bahwa segala sesuatu tuh bisa gampang dari handphone kita bisa ibadah gitu Betul kan. lah. Ngapain kita harus jalan kaki keluar, capek-capek, mandi lagi begitu kan. Iya. Nah, jadi mungkin ada kelesuan di situ sih Kak penurunannya. Ya itu juga PR kita bersama sih Iya, sebenarnya. betul. Gimana supaya lebih aktif lah begitu. Mungkin PR kita juga lebih berat karena pasca Covid Kak. Betul, Sesudah ya. itu kita kembali lagi normal ini. Jadi kayak sudah terbiasa orang kan. Sudah manja dengan misalnya sudahlah ibadah online aja deh sambil duduk tiduran gitu. Akhirnya ketika ibadah offline mau kembali ke masa itu kayak mau memulai yang baru kaku begitu. Iya Mungkin betul. bisa jadi begitu juga ya. Mungkin bisa seperti itu Kak Roni. Oke, saya punya pertanyaan terakhir, tapi saya punya pertanyaan paling terakhir. Oh oke, last but not least ya. Terakhir punya terakhir. Oke, yang terakhir bukan yang paling terakhir. Yang terakhir saya bertanya, dia rasakan tidak waktu di zaman CD, CD. di zaman Dian dulu, itu ketika CD mulai awal-awal dibuka itu banyak yang ikut, tiba-tiba 1 bulan 2 bulan kemudian hilang, entah kemana. Malah ada yang memilih saya di jemaat ini deh, saya pilihnya di sini aja deh. Entah kurang bagus atau bagaimana. Itu kalau dari kacamata Dian bagaimana itu? Kenapa? Kira-kira apa itu masalahnya? Iya sih, saya juga baru merenung sekarang waktu saya sudah keluar dari pemuda begitu. Mungkin ada hal yang kita tuh miss. Kita kadang menawarkan ke pemuda itu hal-hal misalkan kayak ngumpul-ngumpul. Yang penting kita banyak. Kita kadang orientasinya itu jumlah Kak. Misalkan kita mengukur bahwa kesuksesan pelayanan kita ini kalau misalkan ibadah gabungan tuh banyak orang. Jadi memang kita istilahnya menawarkan euforia. Misalkan itu juga kesalahan di kepengurusan saya dan saya mengakui hal itu begitu, bahwa di awal waktu kita CD waktu kami jadi pengurus, kami menawarkan bahwa di pemuda itu ada ini loh, ada kamu bisa mengembangkan musik, minat bakat seperti itu. Jadi istilahnya kayak hal-hal yang kamu bisa rame-rame loh gabung di sini, ada lomba. Sebenarnya tidak ada yang salah sih. Cuma maksudku apa sih yang membedakan organisasi Persekutuan Pemuda Jemaat dengan organisasi kepemudaan lainnya yang di luar? Mungkin persamanya kita sama-sama punya ART, AD. Yang membedakan itu adalah Injil itu Kak. Maksudku adalah kalau misalkan kita ini organisasi gereja, tapi kita kehilangan esensinya apa itu yang di dalam gereja, yaitu Injil misalkan, itu jadinya kita kayak apa sih ukuran kita bilang pelayanan kita ini sukses? Jadi esensinya itu yang saya maksudkan di sini adalah pemuridan Kak. Maksud saya itu kita harus punya goal di mana ada orang dimenangkan. Jadi kalau ada alasan-alasan teman-teman yang bilang begini, saya lebih bertumbuh di sana, itu mungkin bisa diterima. Karena mungkin memang yang orang cari justru di dalam kedalaman hati mereka itu adalah mereka ingin berubah, mereka ingin bertumbuh, mereka ingin mengenal sesuatu yang membuat mereka lebih baik begitu, yang bisa mengenal Tuhan. Sebenarnya itu ada desire kita, keinginan kita dalam diri setiap orang itu untuk mencari Tuhan itu ada sebenarnya. Tapi mungkin kita belum bisa menawarkan hal itu. Kita masih menawarkan kulit-kulitnya. Hanya misalkan, ayo kita kumpul di sini ada kegiatan sepak bola bersama, di sini ada kegiatan main musik, di sini ada. Itu masih terlalu kulit. Esensi di dalam itu adalah kalau misalkan kita bisa menangkan mereka merasa mereka bertumbuh di Pemuda Immanuel.
Nggak perlu kita mau ajak-ajak, pasti hati mereka akan terus memberi di pemuda. Baik. Nggak perlu kita bilang, ayo ada kegiatan ini, pasti mereka akan datang. Apa yang saya bisa lakukan? Saya sudah bertumbuh di sini. Itu pasti otomatis akan ada. Iya. Jadi itu ya. Jadi saya tidak mau melanjutkan ini. Jadi terserah nanti masing-masing kita menyimpulkan. Tapi yang pasti, yang seperti Dian sampaikan tadi, itu kembali ke pribadi masing-masing. Iya. Jadi menemukan pemuridan yang seperti dibilang Dian itu, ya kembalikan ke Anda. Tapi saya punya catatan penting sih sebenarnya, Dian, bahwa GKSD ini, kalau kita memang kader GKSD, marilah kita istilahnya membangun GKSD ini, ya kita bangun dari kita sendiri gitu. Kalau Komyu mau pindah di lain, ya terserah. Yang penting jangan pindah Ya. Yang sebelah ya, menyeberang itu maksudnya. Nanti hanyut. Iya. Aduh, kalau bicara Dian ini, waktu yang disiapkan ini tidak cukup ini. Iya, aduh kok tadi sudah dikode ya. Iya. Ya, yang terakhir sih sebenarnya saya ingin di podcast ini Dian semacam memberi saran, atau kalau di TV apa ya, closing statement ya. Aduh, itu patah sekali. Apalah Closing begitu. statement ya. Itu terlalu resmi lah. Saya ingin Dian kasih semacam motivasi buat teman-teman. Karena biar bagaimana, Dian punya pengalaman pernah jadi ketua PPJ loh. Iya. Saya tidak sampai ketua dulu, cuma pengurus bidang. Soalnya lari-lari. Oke, apa yang mau disampaikan? Ya, kira-kira. Yang mau disampaikan mungkin kayak pemuda GKSD, pelayanan itu bukan hanya di dalam gereja. Maksud saya begini, kalau dalam doa Bapa kami kan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Maksudnya itu adalah kerajaan Tuhan itu ada di dunia ini. Bukan kita bilang sorga itu atau kerajaan Tuhan itu bukan hanya tentang di ketika kita meninggal nanti. No, ini kerajaan sorga itu ada di sini. Karena ini adalah this is my father's world. Itu maksudnya ini adalah dunia Bapa kita. Karena tempat di mana tidak ada Bapa, disitulah neraka. Tapi karena di sini masih ada penyertaan, ada providensia, itu kayak apa ya? Penyertaan Tuhan lah buat kita, makanya kita masih bisa seperti saat ini ada dalam keadaan yang baik, masih dalam keadaan yang tertata. Nah, maksud saya itu adalah kita jangan berpikir hilangkan pandangan dualisme, Kak. Maksud saya begini, ada orang yang bilang bahwa kalau di gereja ini adalah dunia Tuhan, kalau di luar gereja itu adalah dunia yang bukan Tuhan. Nah, jangan dipeta-petakan seperti itu, jangan dibikin di dualisme gitu, jangan dipotong menjadi dua. Tapi dalam segala hal di mana panggilan kita itu adalah kerajaan Tuhan. Bawa itu sebagai pelayanan, kita harus tebus. Jadi pemuda GKSD itu harus menebus, bukan menembus, tapi menebus, redeeming, menebus dimanapun kita dipanggil. Nah, tapi setelah kalau sudah tahu seperti itu, ingat juga panggilan kita itu ada panggilan komunal dan internal. Jangan kita berpikir, saya ini panggilan saya adalah di dunia kerja, jadi saya tidak mau lagi datang ke gereja. Tidak, panggilan komunal kita itu adalah bersekutu, bersaksi dan melayani. Itu panggilan kita. Kita memang dipanggil sebagai jemaat. Dalam Alkitab itu kita selalu dibilang umat kepunyaan Tuhan. Nah, panggilan kita itu adalah salah satunya bersaksi dan bersekutu melayani. Jadi jangan lupakan ada panggilan internal pribadi, ada panggilan komunal. Jadi pesan saya untuk pemuda GKSD, saatnya untuk show up, saatnya untuk saat ini mempersiapkan diri untuk apapun yang di depan Tuhan mau persiapkan untuk kita. Jangan malu-malu dan jangan sembunyi. Karena kita bisa kok keluar kalau misalnya kita tahu mau mengerjakan bagian kita, sampai nanti Tuhan arahkan kita mau kemana. Jadi pemuda GKSD harus memberikan dampak dan rasa keluar. Itu sih buat teman-teman. Luar biasa, asik. Oke lah kalau begitu. Saya terima kasih Dian waktunya. Sudah merespon undangan. Saya yakin Dian punya banyak agenda, tadi sudah disebutkan. Tidak juga, Kak. Sudah susah tidur siangnya. Tapi itulah seperti Dian bilang tadi, pelayanan itu ya tidak harus di gereja. Ya di kerjaan, di bidang-bidang kita yang talenta yang kita miliki. Tapi ingat harus tetap panggilan komunal tadi ke gereja bersekutu. Yang jadi alasan itu. Iya. Boleh jadi alasan. Boleh. Baiklah. Oke, sahabat Kristiani, sahabat podcast Pemuda Agape Kelompok 10. Demikian tadi diskusi kita. Diskusi ringan dan menurut saya bermanfaat sekali.
Semoga. bersama Dian Merdekawati lengkap. Saya Dian sebut Ayu Merdekawati. Merdekawati. Nanti detailnya tanya sendiri. Oke, saya Rodi Sadi pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan bertemu lagi di program atau narasumber lainnya di podcast ini. Sampai baku dapat. Selamat malam dan shalom. Shalom.